17 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM 98,9 Sonora FM News, Traffic and Music. Hai, selamat pagi sahabat Sonora, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan live virtual sharing, pastinya serangkaian acara 11 tahun Sonora Semarang Begin Again. Dan kemarin satu hari sudah ada beberapa narasumber, sudah ada banyak sekali narasumber yang pastinya memberikan inspirasi untuk Anda, apalagi situasinya adalah sekarang ini masih pandemi COVID-19. Dan di hari ini, sahabat Sonora, pagi hari ini, saya akan berbincang dengan Kepala PT Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi untuk Bapak Yahya Yolami. Selamat pagi Pak Yahya. Selamat pagi Mbak Anin, selamat pagi sahabat Sonora dimanapun berada. Pak Yahya, gimana kabarnya pagi hari ini Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Anin. Semangat pagi pastinya ya Pak, karena ini masih pagi sekali, masih jam 8. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu Bapak di pagi hari ini. Bapak, sebelum kita masuk nih ke perbedaan secara klaim gitu ya, karena memang kan pandemi COVID-19 ada beberapa transportasi yang tidak bisa jalan, apakah itu berpengaruh atau tidak. Mungkin Bapak Yahya bisa menjelaskan dulu nih Pak ke masyarakat, sebenarnya arti Jasara Harja atau keberadaan Jasara Harja di tengah masyarakat ini sebagai apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, makasih Mbak Anin ya. Ini saya bersyukur betul nih, baru pertama di Semarang udah diajak sama Sonora ya, udah bisa ketemu sama Mbak Anin sama sahabat Sonora ya. Jadi yang jelas bahwa pasti ada perubahan Mbak ya. Ketika terjadi pandemi COVID-19 ini ketika dihubungkan dengan Jasara Harja tentunya ada perubahan. Yang pertama saya harus jelaskan dulu Jasara Harja. Jasara Harja itu adalah institusi pemerintah negara yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan dasar pada masyarakat. Perlindungan dasar itu dalam bentuk apa? Perlindungan dasar itu dalam bentuk pemberian santunan kepada para korban kecelakaan lalu lintas ya di jalan, kemudian juga bagi korban kecelakaan lalu lintas alat angkutan umum di darat, di laut, di udara, kereta, lintasan penyeberangan, dan lain-lain. Jadi artinya bahwa seluruh warga negara Indonesia itu ada dalam perlindungan dasar dari Jasara Harja. Nah, itu awalnya dulu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang Jasara Harja ini kaitannya sangat erat ya Bapak dengan masyarakat Indonesia gitu, tidak hanya masyarakat Kota Semarang saja. Pak, tapi bisa dijelaskan juga Pak, ini yang include atau tercover nih oleh Jasara Harja, ini pada saat kecelakaan yang seperti apa Pak yang akan mendapatkan klaim dari Jasara Harja? Mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang mungkin terdampak kecelakaan tersebut? Yang pertama saya harus sampaikan prinsip tanggungan dari Jasara Harja, Mbak ya. Prinsipnya itu ada namanya third party liability, tanggung jawab hukum pihak ketiga. Yang kedua adalah personal accident, ya, kecelakaan diri. Itu yang dikelola oleh Jasara Harja. Yang satu itu masyarakat berinteraksi ketika mungkin Mbak Hanin punya kendaraan, setiap tahun melakukan pengesahan di kantor bersama Samsat, melakukan pembayaran PKB sekaligus di situ SWDKLJ. Fungsinya apa? Ketika terjadi kecelakaan di mana Mbak Anin kendaraannya itu menyebabkan atau sebagai penyebab, maka korbannya itu akan di-cover, dialihkan ke Jasara Harja. Ya, itu tanggung jawab hukum. Ya. Kemudian ada juga tanggung jawabannya bagi masyarakat pengguna alat angkutan umum yang sah. Yang sah artinya yang berizin. Yang sah artinya yang melakukan pembayaran premi Jasara Harja. Nah, baik di darat, di laut, di udara, lintasan penyeberangan, kereta api. Nah, itu manakala terjadi risiko kecelakaan, tentunya akan di-cover oleh Jasara Harja. Baik. Itu scope coverage-nya Jasara Harja, Mbak. Oke, baik Bapak. Itu untuk skup Jasara Harja secara nasional. Tapi kalau kita berbicara seputar Jawa Tengah sendiri nih Pak, Bapak kan tadi menyampaikan bahwa baru banget nih sampai di Kota Semarang dan sudah berbincang bersama dengan Sonora di pagi hari ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terlebih dahulu untuk klaim selama ini di Jawa Tengah, apakah cukup banyak Bapak? Atau mungkin bisa diceritakan juga untuk cara mengurus bantuan atau santunan dari Jasara Harja ini seperti apa? Silahkan Bapak. Iya.
Yang pertama bahwa ini kan relatif, Pak, di mana tingkat kepadatan penduduk, ya mobilitas kendaraan, mobilitas orang di daerah manapun ketika terjadi eskalasi yang sangat tinggi, di situ ada risiko, Baik. ya risiko terjadinya kecelakaan, ya Mhm. termasuk di Jawa Tengah, ya Jawa Tengah pun kalau saya lihat dari data tingkat kecelakaan pun cukup dari realisasi penyerahan atau penyerahan santunan kami ya cukup, walaupun di tengah pandemi ini ada penurunannya, tingkat kecelakaan itu menurun plus minus sekitar 40%. Oh, cukup Demikian lumayan juga ya Pak penyerahan penurunannya ya. santunan. Penurunan dalam 3 bulan terakhir ini Mhm. cukup tinggi lah. Kenapa? Mhm. Karena mobilitas orang dan kendaraan itu pasti menurun ya, berkorelasi dengan risiko yang dialami. Nah, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, ya, saya bisa mengklaim bahwa Jasara Harja itu is the best, Mbak. Ya, Oh, baik Bapak. artinya, ya, kami punya target, Mbak. Kami punya Mhm. target, segala sesuatu itu punya target. Kami juga membangun sebuah kolaborasi sistem, ya, sistem dengan semua stakeholder, ya, ada integrate system lah, baik dengan pihak kepolisian untuk memastikan aspek legalitas dari sebuah kecelakaan. Kami juga punya kerjasama dan ada kolaborasi sistem dengan rumah sakit, dengan BPJS. Artinya bahwa setiap korban yang dirawat di rumah sakit itu tagihannya akan ke Jasara Harja. Kami juga punya kolaborasi sistem dengan Dukcapil untuk memastikan apa? Bahwa ahli waris itu nggak perlu sibuk, nggak perlu repot lagi ke Jasara Harja, tapi pihak kami yang akan mengurus dengan integrasi sistem yang ada, dengan Oh, data yang baik. ada. Iya, Ya, iya. jadi contohnya kecelakaan lalu lintas, Mbak. Itu karena integrasi sistem dengan pihak kepolisian, notifikasi itu kecelakaan terjadi di wilayah manapun di Jawa Tengah itu ada notif yang masuk ke sistem kami. Sehingga dengan demikian kami bisa lebih cepat bertindak, lebih cepat bekerja. Jadi itu kuncinya. Jasara Harja saat ini membangun sebuah kolaborasi sistem transformasi, ya, berbasis digital untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian kami juga mendesain, mendukung itu secara fisik dengan keberadaan kantor-kantor pelayanan, ya, kantor perwakilan kami. Upayanya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tinggal melaporkan kecelakaan ke kantor polisi, selanjutnya Jasara Harja yang akan bertindak. Itu Oke. kemudahan yang diberikan oleh Jasara Harja. Ya. Baik, Bapak, dulu nih Pak, kalau saya flashback gitu ya, Jasara Harja kan dulu ketika akan mengurus santunan itu kan harus datang ke Jasara Harja, dan sekarang memang sudah lebih dipermudah. Itu sebenarnya peralihan dari offline menuju online yang memang terintegrasi itu dimulai dari tahun berapa Pak? Kurang lebih kalau sistem ini udah berjalan 5 tahun terakhir ini ya. 5 tahun terakhir ini, mungkin sekarang lagi akan dipercepat ya. Dengan pandemi ini juga semua sistem kami akan percepat. Satu tujuannya yaitu adalah memberikan kepastian kepada masyarakat. Artinya masyarakat tidak perlu lagi, ya ini kan perlu kita ingat bersama Mbak dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Satu, bahwa risiko kecelakaan itu, yang namanya risiko, tidak ada satu pihak pun yang ingin terjadi. Betul. Ya? Nah, tetapi risiko itu bisa terjadi kapan dan di mana saja, ya kan? Apalagi di tengah perkembangan kendaraan, mobilitas yang tadi saya sudah sampaikan, maka tingkat risiko bisa terjadi di mana saja. Nah, karena orang tidak menginginkan terjadinya risiko, tetapi risiko itu bisa terjadi kapan dan di mana saja. Maka sebagai perusahaan yang diberikan amanah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, kami harus memberikan langkah-langkah, satu, kecepatan, yang kedua, kemudahan. Ya. Artinya apa? Berimbang dengan masyarakat punya kewajiban untuk melakukan pembayaran premi Jasara Harja. Jasara Harja mempunyai hak untuk memberikan layanan yang terbaik. Ya. Jadi ini ada simbiosa lah, ya. Nah, bahwa ketika masyarakat sudah memenuhi kewajibannya, maka Jasara Harja kami pastikan akan memberikan yang terbaik layanannya pada masyarakat. Baik,
Bapak tadi sudah disampaikan kalau semuanya sudah terintegrasi dengan sistem. Ketika ada kecelakaan, korban dibawa ke rumah sakit dan itu dari sistem Jasara Harja sendiri sudah mendetek. Tapi apakah peran masyarakat atau masyarakat tetap harus mengumpulkan beberapa syarat ke Jasara Harja atau cukup sudah dengan sistem yang sudah terintegrasi tersebut, Pak, antara kepolisian dengan rumah sakit? Syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang terkena kecelakaan atau mungkin keluarganya yang terkena kecelakaan gitu, Pak. Ya, lagi-lagi dengan sistem ini masyarakat sangat dimudahkan. Kan tetapi kalau ada persyaratan, kan itu bukan persyaratan kami. Iya. Ya, satu misalnya, orang wajib untuk memiliki KTP. KTP itu kan hak semua warga negara, kan tentunya harus dong memiliki KTP. Nah, kalaupun ada persyaratan itu, yaitu merupakan hak dari semua dan kewajiban dari semua masyarakat harus punya KTP. Tapi yang jelas bahwa untuk mengumpulkan semua persyaratan itu, masyarakat tidak perlu disibukkan. Ya, yang pertama misalnya, yang wajibnya itu adalah laporan polisi. Ya, laporan polisi itu dengan sistem yang sudah terbangun, ya, itu sangat dimudahkan. Ya, kami yang akan membantu untuk melakukan semua proses itu, Mbak. Baik. Kedua, misalnya untuk ahli waris. Ahli waris itu dengan kerjasama kami, integrate sistem dengan Dukcapil, kami udah bisa tahu bahwa atas korban ini siapa ahli warisnya. Dengan demikian bahwa teman-teman kami itu pada saat terjadi kecelakaan sudah bisa langsung untuk menghubungi pihak korban atau ahli warisnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Ya, persyaratannya juga sangat mudah, Mbak. Kalau orang yang udah menikah, ya harus ada dibuktikan dengan surat nikah. Ya, kalau warga negara yang sudah di atas umur 17 tahun, ya jelas punya KTP. Nah, tapi bukan korban atau ahli warisnya yang akan menyampaikan, tapi kami yang akan melakukan jemput bola. Sampai dengan untuk penyerahan santunannya itu kami sudah membangun cashless system lah. Jadi tidak ada lagi yang menerima secara cash, secara tunai. Oh, baik, Kami Bapak. kerjasama juga dengan perbankan, Mbak. Nah, jadi Mbak bisa bayangkan bahwa target kami sekarang itu, kalau bisa 1 hari kami selesaikan, kenapa harus sampai 2 hari? Artinya di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana ada orang yang baru kena risiko kecelakaan, ya, yang lagi berduka, tapi kok punya rekening, ya, karena dana santunannya kami langsung transfer ke rekening. Artinya kami berusaha untuk membantu masyarakat, karena pada saat lagi berduka, tentunya dia masyarakat tidak mungkin untuk melakukan aktivitas apapun. Begitu kami juga menggandeng pihak perbankan, ada sistem yang kami bangun untuk membantu sehingga masyarakat itu tidak perlu keluar rumah, ya, tapi nomor rekeningnya itu sudah disiapkan oleh bank. Nah, Oke, baik, Bapak. Sejauh itu kami membangun sebuah integrated system dengan stakeholder untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan kami, Mbak. Baik, Bapak, berarti ini bisa disimpulkan sekarang dari Jasara Harja sendiri gitu ya, tidak hanya di Jawa Tengah tapi dimanapun ini ya sudah lebih dipermudah lagi. Jadi masyarakat tidak usah datang ke Jasara Harja terdekat, kantor Jasara Harja terdekat, atau mungkin memang ada situasi tertentu yang mengharuskan untuk datang gitu ya, Pak ya. Dan semuanya sudah dipermudah dengan adanya sistem tersebut. Bapak tadi sudah sempat disinggung nih, Pak, kalau dengan adanya pandemi COVID-19 ini di Jawa Tengah, tingkat kecelakaannya turun sampai dengan 40%. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut di situ, Bapak mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu untuk besaran santunan nih Pak yang diterima oleh keluarga, ini berapa saja Pak? Terus kalau untuk ada ambulan seperti itu, apakah ada biaya penggantiannya Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi perlindungan kepada masyarakat itu dalam bentuk santunan. Ya, ada 3 jenis santunan ya yang diberikan oleh Jasara Harja. Yang pertama itu santunan duka. Santunan duka itu diberikan kepada korban meninggal dunia. Ya, itu besarannya 50 juta. 50 juta. 50 juta ya. Kedua adalah santunan luka-luka. Ya, itu diberikan sebagai pergantian biaya perawatan yang ditimbulkan oleh korban. Ya, itu maksimalnya 20 juta. Kemudian ada santunan cacat tetap. Itu diberikan kepada korban yang kehilangan anggota tubuh
atau kehilangan fungsi anggota tubuh. Ya, nah, itu Mbak. Jadi itu maksimal, ya, maksimal sampai dengan 50 juta. Ya, ini catatannya maksimal ya Mbak ya? Iya, maksimal 50 juta. Kita lihat presentasinya, ya, presentasinya sesuai dengan pendapat dari medis, dari dokter berapa, nanti kita akan kalikan dengan besaran santunan yang diberikan. Nah, di samping itu juga ada juga santunan penguburan, ya. Itu diberikan kepada korban yang tidak punya ahli waris, ya. Tidak punya ahli waris, kita memberikan kepada pihak-pihak yang membantu untuk melaksanakan penguburan itu besarannya 4 juta. Kemudian juga tadi disinggung menyangkut ambulans dan lain-lain ya. Itu namanya manfaat tambahan, Mbak. Ada manfaat tambahan yang diberikan oleh Jasara Harja. Yang pertama itu ambulans itu besarannya 500.000. Jadi itu dipergunakan untuk mengangkut korban dari tempat kejadian perkara ke tempat kecelakaan ke fasilitas kesehatan. Ya, itu diberikan maksimal 500.000. Itu diberikan kepada institusi atau kepada orang yang digunakan kendaraannya untuk mengantarkan korban. Oke, baik Bapak. Nah, kita masuk ke tadi Pak, di Jawa Tengah ternyata selama pandemi tingkat kecelakaannya turun 40%. Ini berarti untuk yang mengajukan klaim ke Jasara Harja sendiri kan menurun ya Pak. Tapi apakah dengan penurunan ini dari pihak Jasara Harja cabang utama Jawa Tengah, ini tetap melakukan sosialisasi nih Pak ke masyarakat terkait dengan kalau misalnya ada kecelakaan itu tetap bisa untuk diklaim ke Jasara Harja gitu? Iya. Jadi betul ya. Artinya sosialisasi tetap kita gencarkan ya. Walaupun di masa pandemi ini kita juga harus bersama-sama untuk disiplin ya dalam menjaga protokol kesehatan, dalam mentaati protokol kesehatan. Artinya penurunan dalam masa 3 bulan di awal itu memang cukup signifikan lah. Walaupun terlihat bahwa sekarang ini kan dengan aktivitas semakin tinggi, ya, ada potensi mungkin kecelakaan juga bisa meningkat juga ya, resiko bisa terjadi kapan dan di mana saja. Tapi sosialisasi kepada masyarakat pun juga kita wajib untuk kita terus laksanakan, terus kita gencarkan dengan berbagai pihak. Karena ini merupakan tanggung jawab kita, Mbak. Tanggung jawab kita bahwa karena kalaupun dari data kita lihat terkadang banyak kecelakaan itu menimpa generasi-generasi produktif ya, dalam usia produktif. Itu kan merupakan sebuah keprihatinan bagi kita, sehingga nanti mungkin ada langkah-langkah lagi yang kita buat untuk mengejarkan pola-pola sosialisasi yang lebih mengena ya, yang sehingga ada tingkat kedisiplinan lah dalam berkendaraan, dalam berdisiplin di jalan raya. Baik Bapak, kan sekarang ini memang masih pandemi COVID-19 gitu. Mungkin sosialisasi yang biasanya dilakukan secara offline ini harus berganti ke online karena harus physical distancing dan juga social distancing. Tapi kalau dari pihak Jasara Harja cabang utama Jawa Tengah sendiri nih Pak, ada perbedaan yang dirasakan nggak Pak? Maksudnya terkait dengan sosialisasi itu tadi ya Pak, antara sebelum pandemi COVID-19 dengan sekarang sesudah pandemi COVID-19. Apakah antusias dari masyarakat cukup tinggi melalui sosial media atau tetap diperlukan untuk sosialisasi secara offline supaya masyarakat lebih mengerti tentang keberadaan Jasara Harja sendiri? Saya pikir pertanyaannya udah terjawab hari ini Mbak. Terbukti bahwa hari ini kita kan baru pernah lakukan secara online ya Mbak ya. Padahal harusnya saya juga pakai kayak ini Mbak. Kayak ini. Hari ini kita secara online dan ya animo cukup tinggi ya sahabat Sonora, lihat yang bergabung cukup besar dan ya mungkin ini yang kita harus galakan terus Mbak ya. Jadi saya pikir bahwa tidak ada perbedaan ya. Kan ini perbedaan itu kan bukan hanya untuk Jasara Harja atau untuk Sonora, tapi semua masyarakat kan ikut berubah. Pola yang selama ini kita lakukan secara offline kan sekarang semua secara masif kan harus berubah Mbak. Ya, sehingga ya yang paling menarik sekarang ya media online ini Mbak. Semua hal ya, semua aspek ya. Kita juga rapat kerja juga ya, pertemuan pun juga sekarang
live virtual kan Mbak ya. Di Oke. internal kantor pun juga kalau saya harus menyapa teman-teman juga lebih sering dengan online. Jadi ya memang ini yang kita galakan. Kemudian saya pikir juga generasi saat ini juga pengguna medsos juga sudah cukup tinggi, sehingga ya benar-benar ini media yang tepat lah untuk kita bisa menyuarakan apapun yang diinginkan oleh perusahaan. Baik, Bapak, sekarang ini kan ada aplikasi JR-Ku ya, Bapak ya. Nah, apakah aplikasi JR-Ku itu cukup memudahkan masyarakat dalam mengurus klaim tersebut, atau mungkin fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan di aplikasi tersebut, Bapak? Sebenarnya kita kan tadi saya sudah sampaikan bahwa yang pertama era saat ini adalah kita harus ada transformasi digital ya. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan segala hal dengan online itu juga kita siapkan. Nah, kita menjawab semua kebutuhan masyarakat dan kita juga menyiapkan yang namanya JR-Ku. Nah, JR-Ku itu kan ada namanya santunan online, kemudian Save My Trip, ya. Nah, di situ kita memberikan kemudahan. Nah, kalau masyarakat ingin bepergian kemana saja, ya bisa menggunakan fasilitas atau fitur yang ada untuk dituntun supaya jalannya tepat, ya. Kemudian juga kalau misalnya ada kecelakaan, ada lapor laka. Jadi masyarakat pun bisa lapor lewat fasilitas yang kita siapkan. Kemudian juga ada yang namanya santunan online. Misalnya ada yang mau mengajukan juga kita udah siapkan semuanya, Mbak. Artinya kembali lagi, apapun kebutuhan masyarakat kita siapkan sesuai dengan kondisi saat ini, ya, di mana saat ini itu segala hal harus serba digital, ya. Kemudian misalnya Mbak Anin juga mau ngecek kendaraannya, udah bayar pajak belum, udah bayar jasa harja belum, bisa juga di sana. Angkutan umum juga begitu, udah bayar belum preminya, IW-nya, tersedia juga di sana, Mbak. Jadi memang benar-benar apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita coba siapkan dengan fasilitas digital yang ada. Tinggal kembalikan pada masyarakat, kalau mau gunakan, ya dengan senang hati. Oke, baik Bapak. Berarti sebenarnya dari Jasara Harja sendiri ini sudah bertransformasi dari offline menuju digital ini sebelum adanya pandemi COVID-19 gitu ya Pak ya. Dan ini sudah dipersiapkan sesuai untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Bapak, ini last question Bapak dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah untuk masyarakat yang ada di Jawa Tengah nih pastinya, supaya lebih aware lagi atau supaya lebih mengerti, lebih jelas bahwa kalau ada kecelakaan atau mungkin keluarga terkena kecelakaan bisa nih mendapatkan santunan dari Jasara Harja. Silakan Bapak. Nah, yang pertama bahwa kami selalu sampaikan, selalu berpesan pada masyarakat, satu, hati-hati di jalan. Yang kedua, memperhatikan kondisi fisik, ya, tubuh, ya, kondisinya fit betul baru melakukan perjalanan. Yang berikut lagi, perhatikan kondisi dari kendaraan yang digunakan. Semua fitur yang ada di kendaraan itu harus benar-benar dipastikan dalam kondisi siap untuk melakukan aktivitas. Kemudian juga taat dan disiplin di jalan raya. Perhatikan rambu-rambu, menghormati sesama pengguna jalan raya yang ada. Satu hal bahwa kita bersama ingin supaya terhindar dari risiko, ya, karena risiko ada di depan kita. Itu pesan kami supaya masyarakat benar-benar memperhatikan dan disiplin di jalan raya. Yang kedua bahwa kalaupun terjadi risiko kecelakaan, silakan lapor polisi. Selanjutnya Jasara Harja yang akan bertindak. Ya, Jasara Harja terus untuk berbenah, memperbaiki diri, melakukan transformasi untuk melakukan layanan yang terbaik, yang termudah dan tercepat bagi masyarakat. Itu Mbak Anin. Baik Pak Yahya, terima kasih sekali atas waktunya sudah memberikan informasi ke sahabat Sonora di pagi hari ini. Sukses terus untuk Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah, jaga kesehatan juga untuk Bapak dan juga teman-teman di Jasara Harja Cabang Utama Jawa Tengah. Terima kasih Bapak, selamat pagi. Terima kasih Mbak Anin, ya. Terima kasih sahabat Sonora dimanapun berada. Terima kasih. 11 tahun Sonora FM Semarang, we're all begin again. Sonora FM.